البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Hadisnya panjang, namun siapa yang mampu menghafal tafadhal barakallahu fik. Tafadhal. Lain kunta lain kunta faqala ya ikhwata Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Faqala qalu la. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah bin Umar radhiyallahu anhu anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal radhiyallahu anhum fi nafarin faqalu wallahi ma akhadhat suyufullahi min unuki min suyufullahi min unuki aduwillahi ma akhadhaha qala Ma'khadaha. ma'khadhaha faqala Abu Bakrin ataquluna hadha li syekhi Quraisy wa sayyidihim fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu faqala ya Aba Bakrin la'allaka adab la'allaka Aghdab aghdabtukum la aghdabtahum. aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka fa'atahum Abu Bakrin faqala ya ikhwata aghdabtukum qalu qalu la astaw Qalu la qalu la astaw yaghfirullah. qalu la yaghfirullahu laka ya akhi rawahu Muslim. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillah. Nah, apa setarkan? Apa? Ataquluna hadza li syai'in Quraisy As-sayyidihim. وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أخطأتهم لئن كنت أخطأتهم لقد Laqad aghdabta. ربك فأتاهم Apa? Atahum Abu Bakrin. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Ayo. Siap belum? Bismillah. Bismillah. An A'id bin Amr radhiyallahu anhu anna Aba Salman ata ala anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal radhiyallahu anhu fi naharin faqalu ma akhadhat suyufullah faqalu wallahi ma akhadhat suyufullah min unuki aduwillah ma akhadha qala faqala Abu Bakrin ataquluna hadza li syekhi Quraisy wa
sayyidihim. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاه فأتى فأتاه أبو بكر فقال أغضبتكم فقالوا Ya, ikhwata. فقال يا إخوة أغضبتكم فقالوا لا يغفر الله لك يا أخي ومسلم. Ayo, na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ya. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Min Hah? Min unukillah. Aduwillah. Ataquluna hadza li syaikhi Quraisyin. Fa'atan fa akhbarahu. Ya Aba Bakrin. Na'am, barakallahu fikum, ahsantum. Antum hafal? Tafadhal. أتى
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. Apa? فأتاهم أبو بكر فقالوا يا إخوة أغضبتكم. قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. Di situ bacanya jangan digabung ya. Karena kalau gabung la yaghfirullahu laka ya akhi artinya lain nanti. Semoga Allah Taala tidak mengampuni wahai saudaraku. Tapi la yaghfirullahu laka ya akhi. Ada komanya itu kan? Jadi jangan digabung. Kalau antum gabung artinya rusak nanti. Jadi bacanya faqalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Itu jangan la yaghfirullahu laka ya akhi. Itu nanti keliru artinya. Paham ya? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah bin Amr radhiyallahu anhu anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib radhiyallahu anhum. Ina qali faqalu wallahi la aqadat suyufullahi min aduwillah Min unuki aduwillah ma'khadaha. Qala faqala Abu Bakr ataquluna hadha li shaykhi Quraisy wa sayyidihim. Fa'ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr la'allaka aghdabtahu la in kunta aghdabtahu faqad aghdabta rabbak. Fa'atahu Abu Bakr faqala ya ikhwata aghdabtukum. Qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Rawahu Muslim. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Hal? Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Bismillah. Hafal belum? Bismillah. Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal radhiyallahu anhu. Hina kali faqalu wallahi ma akhadaha Ma akhadat ma akhadat suyufullahi min min unuqi min unuki aduwillah fa'akhadat ma'khadaha. Qala faqala Abu Abu Bakrin ataquluna hadha li shaykhi Quraisy wa sayyidihim وسيدهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره faqala فقال يا أبا بكر لعلك aghdabtahum. Wa la in kunta لعلك أغضبتهم
Laqad aghdabta rabbak. Laqad aghdabta rabbak. Apa? Fa'atahum Fa'atahum Abu Bakrin faqal Faqala ya ikhwata qala agabak ya ikhwata aghdabtukum ya ikhwata aghdabtukum la aghdabtukum qalu qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. na'am la bas khair insyaallah. Tafadhal. Fa'atahum Abu Bakar ya ikhwata faqal ya ikhwata aghdabtukum Ewa qalu la yaghfirullahu lak ya akhi wa muslim. Nah, ahsan tabarakallahu fi. Antum hafal? Ayo bismillah. Apa? Ma'khadaha. Apa? Na'am barakallahu fikum, kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik. Halaman yang ke-146, adabud du'ati ila Allah taala. Sekarang pembahasan yang baru seputar adab para dai yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berdakwah itu melihat adab-adabnya. Karena di sana ada yang dikenal dengan apa barakallahu fikum? Maratibud dakwah, tahapan-tahapan dalam berdakwah. Taruhlah kita berdakwah di tempat lingkungan orang awam. Jangan sembarangan kita dakwahkan. Kalau di pondok mungkin diajarkan usul fikih misalkan, diajarkan nahwu misalkan. Tapi kalau antum ngajar di orang awam, antum ajarin nahwu pusing kepalanya. Ya enggak? Datang langsung ngajar jurumiyah, orang awam. Fa'il tu marfu', Pak. Gimana kira-kira? Pusing kepalanya.
tapi dilihat kondisinya, dilihat keadaannya. Antum pertama kali ngajar lingkungan orang awam, ngajar usul fikih, pusing kepalanya, tapi fikihnya yang diajarkan. Tata cara salat, tata cara wudu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Itu dikenal dengan maratibud dakwah. Serulah, berdakwalah kalian kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Makna hikmah di sini wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan cara hikmah. Dilihat kondisinya, keadaannya, melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, kalau misalkan orang awam, mereka baru paham atau baru ngaji, diajarkan benar-benar tauhid. Diajarkan akidah yang benar. Kemudian nanti baru diperkenalkan lawan daripada tauhid syirik. Gitu caranya. Paham ya? Perkara nahwu, sharaf, usul, mustalah itu nanti. Karena orang awam biasanya mereka membutuhkan yang menurut mereka itu paling penting. Cara sholat, cara wudu, zakat bagaimana, haji bagaimana, seperti itu. Melihat situasi, kondisi dan tempatnya tadi. Kemudian kalau dengan cara hikmah enggak mempan, langkah berikutnya wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, nasihat yang bagus. Ternyata kok mental juga dengan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini harus melihat kondisinya. Mampu enggak dia? Punya enggak ilmunya? Mapan atau tidak ilmunya? Yaitu debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Perdebatan dikatakan baik, perdebatan dikatakan bagus itu manakala apa? Tujuannya adalah idharul haqqi wa ibtalul batil, itu tujuannya. Ingat-ingat ya. Debat yang paling bagus itu tujuannya adalah idharul haqqi wa ibtalul batil. Menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Bukan untuk berbangga-bangga. Si fulan Masya Allah pandai debat, bukan itu yang diinginkan. Karena hukum asal perdebatan bagaimana? Hukum asalnya dilarang kan? Karena perdebatan itu bisa membuat orang itu semula yakin di atas al-haq jadi ragu, bimbang. Hadisnya siapa kemarin? Hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, apa? Hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Jadi perdebatan itu aslinya tercela aslinya. Cuman kalau kadang-kala ditempuh dengan cara itu, ingat-ingat caranya tadi apa? Hanya untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan, bukan untuk berbangga-bangga. Disyaratkan orang yang berdebat punya ilmu. Mapan di atas ilmunya. Continue dengan apa yang diucapkan. Sandarannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau sandarannya akal jangan pernah mau. Karena kalau berdebat sandarannya akal itu enggak akan selesai. Enggak akan selesai. Mainnya logika, akal seperti itu. Paham ya? Ingat tadi hadis yang tadi patokan tadi, hukum asal debat itu tercela. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat yang semula kaum tersebut berada di atas petunjuk melainkan sebabnya apa? Didatangi pintu perdebatan. Jadi kalau kita melawan orang yang pengikut hawa nafsu, ngandalkan akal, kok debat, antum ngalah itu enggak masalah. Bukan karena antum kalah, ngalah ini dalam rangka apa? Menyelamatkan hati. Karena pengikut hawa nafsu, syubhatnya kuat, dalilnya akal. Antum kasih dalil kalau Allah kalau Rasul, lawannya akal. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana caranya tadi? Ngalah. Ngalah, assalamualaikum, tinggalkan. Bukan karena antum kalah, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan apa? Hati orang kan lemah. Al-qulubud dha'ifah wasyubahu khattafah. Al-qulubud dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Paham ya? Jadi kalau kita debat sama orang awam, debat sama pengikut hawa nafsu, kok dia enggak mau ngalah, enggak mau tunduk dengan dalil, antum yang ngalah. Bukan kalah ya, ngalah meninggalkan dia, jauhin dia. Bukan karena kalah, tapi apa? Menjaga hati ini agar tidak termakan syubhat. Ingat-ingat ya. Sekuat apapun hati itu lemah. Paham ya? Sekuat apapun hati itu lemah. Ingat-ingat kisahnya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan, Masya Allah. Beliau dikenal dengan seorang ahlu sunnah.
Bukan sekedar orang biasa, imam, Imran Hittan. Bayangkan, menikahi putri pamannya, sepupunya berarti ya. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa? Agar putri pamannya sadar. Semula pemikirannya Khawarij menjadi Ahlus Sunnah, pengennya gitu. Karena saat itu putri pamannya ini, sepupunya ini, pemikirannya Khawarij. Imran Hittan menikahi putri pamannya tadi tujuannya untuk membalik, biar putrinya tadi itu menjadi pemikirannya apa? Al-Sunnah. Ternyata malah terbalik. Imran bin Hittan yang tertarik ikut pemahamannya Khawarij. Bayangkan, lemah enggak hati itu? Lemah. Padahal laki-laki, bayangkan, menunjukkan bahwasannya hati itu lemah. Jauhi syubhat, tinggalkan perkara-perkara yang mengarah pada syubhat. Faham itu ya? Bukan karena kalah, tapi menjaga hati penting. Paham insyaallah ya? Antum lawannya berhadapan orang awam, antum qala Allah qala Rasul. Orang awam mainnya akal. Kalau logika seperti ini, logika seperti ini, antum sudah enggak bisa lagi menanganinya, tinggalkan. Assalamualaikum. Bukan karena kalah, tapi apa tadi? Menjaga hati agar tidak terkena syubhat. Allahul musta'an, penting. Jadi adab seorang dai yang menyeru kepada jalan Allah Taala di antaranya tadi itu. Menyeru dengan cara hikmah, kemudian mau'izah hasanah, kemudian pintu perdebatan. Ini kalau memungkinkan dan terpenuhi syarat-syaratnya. Ingat-ingat ya, tujuan perdebatan bukan berbangga-bangga, bukan untuk mencari nama, bukan biar viral, bukan. Tapi apa? Tujuannya adalah idharul haqqi wa ibtalul batil. Menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Sebelum debat dikasih satu kunci dulu. Apa kuncinya? Kita nanti kalau ada perselisihan dalam perdebatan, kembalinya kepada Al-Qur'an was sunnah. Itu kuncinya. Kalau semua tadi sepakat, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selesai insyaallah. Tapi kalau tidak ada satu yang mengarah kepada selain qala Allah, qala Rasul, enggak akan selesai. Paham ya? Itu termasuk tata cara dalam perdebatan. Kita baca hadisnya biar tambah jelas. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, Abu Musa al-Asy'ari siapa namanya? Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Beliau dikaruniai dengan suara yang bagaimana? Suara yang sangat bagus dan indah. Sampai-sampai dikenal dengan barakallahu fikum, diberikan kepadanya apa? Mazamir min mazamir Ali Dawud. Paham ya? Diberikan suara yang sangat indah. Paham ya? Seperti itu. Abu Musa al-Asy'ari. Namanya siapa tadi? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan wa Aba Musa ila al-Yaman. Masyaallah. Suatu ketika bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Diutus ke mana? Diutus untuk dakwah ke negeri Yaman. Masyaallah. Ini menunjukkan bahwasanya utusan-utusan itu zaman waktu itu ada. Dan ini menunjukkan dakwah salafiyah, dakwah al-haq enggak bisa dipikul sendirian. Paham ya? Antum memikul dakwah salafiyah seluruh Indonesia ya berat, enggak kuat. Makanya di sana ada cabang-cabang. Ada saudara kita yang berdakwah di Sulawesi, ada yang berdakwah di Kalimantan, ada yang berdakwah di Sumatera, ada yang berdakwah di Papua misalkan, ada yang berdakwah di Aceh. Karena dakwah salafiyah ini luas. Dakwah al-haq ini luas. Kalau dipikul sendiri enggak kuat. Paham ya? Jadi jangan antum merasa mau dikuasai semuanya gitu, jangan. Kalau ada cabang-cabang, buka pondok pesantren baru misalkan, tapi ingat, manhaj akidahnya, bangunan pondoknya dibangun di awal permulaan di atas Al-Qur'an Sunnah. Tafadhal. Jalan. Senang. Karena apa? Menyebarkan dakwah tadi itu. Jangan merasa semuanya mau dipikul sendiri, jangan. Enggak kuat. Dakwah ini kan luas. Antum lihat mungkin di Jawa sudah banyak, di luar Jawa juga ada gitu loh. Paham ya? Nah, ini lihat ini Rasulullah masih mengutus Mu'adh bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari berdakwah ke Yaman, bayangkan. Enggak beliau ambil sendiri wahana berangkat sendiri ke Yaman, enggak. Menunjukkan bahwasanya butuh ta'awun dalam berdakwah. Paham ya? Dalam berdakwah butuh apa? Ta'awun, kerjasama, tolong menolong, bahu membahu. Jadi kalau ada saudaranya berdakwah di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, kita ucapkan alhamdulillah. Jangan merasa enggak boleh dakwah sana, itu kuasaanku katanya. Jadi kalau mau dakwah sana harus taat sama ana dulu. Izin sama ana dulu, kalau enggak boleh, jangan. Kalau yang didakwakan Al-Qur'an Sunnah, tafadhal silahkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Paham ya? Karena dakwah salafiyah dan dakwah ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memayungi dakwah?
Allah Subhanahu wa taala, bukan yayasan. Paham ya? Jadi sangat keliru kalau mengatakan payung dakwah yayasan, enggak bisa. Antum lihat orang-orang yang punya yayasan mendakwakan tauhid qala Allah qala Rasul, digerebek juga mereka. Didatangi oknum-oknum yang memusuhi dakwah al-sunnah. Wahabiyah atau semisalnya. Padahal punya yayasan. Bisa mayungi dakwah enggak yayasan? Enggak bisa. Kalau mayungi dakwah enggak akan digerebek. Ya enggak? Payung dakwah itu Allah Subhanahu wa taala yang melindungi dakwah. Sampaikan terus. Qala Allah qala Rasul, sampaikan al-haq. Kalau kebenaran yang kita sampaikan dengan catatan sesuai dengan arahan dan penjelasan para salafun saleh, tenang, al-haq yang kita sampaikan. Jadi kalau orang berdakwah itu jangan takut, pertama jangan takut mati. Kedua, jangan takut dikucilkan orang. Ketiga, jangan takut dimusuhi orang. Keempat, jangan takut digunjing. Nah, barakallahu fikum, diteror, jangan takut. Bismillah. Selama al-haq yang kita sampaikan jalan terus. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau dakwah takut mati, takut diteror, takut diancam, takut dikucilkan, takut dibenci, enggak jalan dakwahnya. Enggak jalan. Paham ya? Jadi harus memiliki apa? Jiwa yang besar dan juga memiliki kekuatan yang barakallahu fikum ekstra untuk menjaga hati tadi itu. Paham ya? Dakwah baru diserang sedikit, ustaz ini dakwahnya ekstrim keras. Besok lagi dia enggak mau ngisi lagi. Enggak mau ngajar lagi, anak enggak enak, anak sungkan, anak mau dakwah. Wah, enggak jadi adalah. Jangan gitu. Terus sampaikan al-haq. Gunjingan, cacian, makian terus ada kalau antum menyampaikan al-haq itu. Dimanapun antum berada. Karena yang antum sampaikan al-haq, ingat-ingat kalamnya siapa kemarin? Kalamnya al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa itu? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadai sunnatur rahman. Yang namanya kebenaran pasti akan diuji dan pasti akan ditolong, enggak usah heran. Karena dua perkara ini adalah ketetapan Allah taala. Dimanapun antum berada mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, qala Allah qala Rasul, ini bid'ah, ini sunnah, ini adalah jalannya para salaf, ini jalan hizbiyah, menyampaikan seperti itu pasti ada ujiannya, pasti ada musuhnya. Tapi ingat, di balik ujian ada pertolongan. Sabar. Paham ya? Ingat-ingat, jangan sampai kita mudah barakallahu fikum patah hati, mudah putus asa, mudah sakit hati, mudah tersinggung. Paham ya? Harus menerima semua konsekuensi dari dakwah. Paham ya? Nah, agar apa? Agar bisa berdakwah dengan tenang. Kita lihat apa yang Rasulullah anjurkan di sini. Bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke mana? Ke negeri Yaman. Negeri Yaman, Masya Allah. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman itu ada di negeri Yaman dan hikmah kebijaksanaan ada orang-orang Yaman. Ada pada orang-orang Yaman. Pada asalnya seperti itu, orang Yaman itu Masya Allah. Ini yang kita berbicara yang mulia ya, berbicara yang bagus, yang baiknya. Karomnya luar biasa. Antum singgah bertamu, cuma 3 orang disembelihkan kambing. 3 orang. Enggak mikir-mikir kambingnya harganya berapa ya. Orang Yaman Masya Allah. Ini kalau enggak percaya buktikan. Antum bertamu 3 orang aja disembelihkan kambing. Bukan kambing tua, kambing muda. Masya Allah. Ini terjadi, anak-anak rasakan waktu itu ya. Ini 3 orang bertamu. Ahlan wa sahlan wa marhaban hayyakallah. Min aina antum? Jadi sambutannya itu luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka pada asalnya tabiatnya bagus. Kecuali orang-orang yang sudah apa? Rusak pemikirannya seperti Syiah Rafidhah, Huthiyun dari Yaman juga itu. Tapi mereka sudah rusak pemikirannya, bahaya. Ganasnya luar biasa. Huthiyun, Syiah Rafidhah di Yaman ini luar biasa ganasnya. Ahlus Sunnah tembak, bunuh. Paham ya? Kalau terjadi peperangan seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Hukum asalnya iman, hikmah di Yaman. Al-iman Yamanun wal hikmah Yamaniyah. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini apa pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Perhatikan di situ. Qala yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Nasihat yang sangat bagus. Kalian berdua nanti di negeri Yaman dakwah. Pertama, bikinlah mereka itu mudah. Jangan engkau atau kalian berdua bikin mereka sulit.
Jadi kalau dakwah itu upayakan memudahkan orang lain. Menyampaikan pun dengan cara yang bagaimana orang lain menerima dengan cara mudah. Sampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang orang itu paham. Kalau belum paham, sampaikan lagi. Paham ya? Intinya mempermudah orang. Jangan mempersulit. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Inna dina yusrun wala yushada hadad din ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidak ada seorang pun yang memberatkan dalam masalah agama ini kecuali terkalahkan. Enggak akan mampu orang melakukan semua amalan. Paham ya? Mengamalkan semua amalan. Amalan wajib ada. Amalan sunnah juga ada. Kalau mengamalkan semuanya mampu enggak kira-kira? Mampu enggak kira-kira? Enggak akan mampu. Makanya ada lafaz fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Taala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesulitan. Kemudian kaidah fikih yang antum hafal, khamsu al-qawaid al-kubra, ingat-ingat. Khamsu al-qawaid al-kubra, 5 kaidah pokok yang besar dalam ilmu fikih. Apa di antaranya? Ihsan? Na'am ahsan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Perkara yang beratkan pasti mendatangkan kemudahan. Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salat kamu dengan berdiri, kalau enggak mampu dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan berbaring. Berarti mendatangkan kemudahan kan? Agama Islam itulah hukum asalnya. Mempermudah orang lain bukan mempersulit. Paham ya? Maksudnya mempermudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mempermudah apa? Mempermudah mereka agar mudah masuk ke surga. Ya enggak? Di antaranya apa? Jalan pintas biar orang itu mudah masuk surga, datang ke majelis ilmu. Ya enggak? Nah, jauh ditempuh, dekat apa? Merapat. Paham itu? Jauh menempuh, dekat merapat. Paham ya? Dalilnya mana dalilnya? Kalau menempuh jalan ke majelis ilmu itu jalan menuju surga, dipermudah masuk surga. Dalilnya mana? Hadis Abi Hurairah rawahu Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dipermudah. Paham ya? Walaupun taruhlah dia ketika datang di majelis ilmu belum paham, sulit memahami, tapi dia hadir meniatkan mencari jalan pintas masuk surga biidznillah, dapat situ. Paham ya? Nah, datang di majelis ilmu. Karena ketika orang datang di majelis ilmu, ilmu syar'iyyah, ilmu Al-Qur'an Sunnah, tergugah mendengar qala Allah, qala Rasul, Allah Taala berkata, Rasulullah bersabda, tergugah. Nah, ketika tergugah semangat ibadahnya. Paham ya? Jalan menuju surga. Jalan pintas masuk surga bukan bom bunuh diri. Seperti kelompok-kelompok radikalisme, terorisme, ISIS, jaringan Al-Qaeda, JAD, Jamaah Ansarud Daulah, paham ya, atau yang semisal mereka, atau NII, Negara Islam Indonesia atau yang semisalnya, nyari jalan pintas membunuh diri. Salah alamat. Salah alamat atau enggak? Taufik. Salah alamat. Membunuh diri itu bukan jalan menuju surga, menuju neraka waliyadzubillah. Paham ya? Nah, apa dalilnya kalau menuju neraka? Menuju azab yang sangat mengerikan. Dalilnya mana? Perkataan Nabi kita Muhammad SAW, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, nanti dari kiamat akan diazab dengan sesuatu tersebut. Bayangkan. Jadi jangan sampai antum tertipu, tergiur, terdoktrin pemikiran sesat yang mereka apa? Mengatasnamakan ahlus sunnah, berjubah, berjenggot, bersorban, istrinya bercadar, tapi mengajak untuk apa? Mengajak untuk berontak, mengajak untuk kudeta, mengajak untuk revolusi, mengajak untuk apa? Menggulingkan kekuasaan atas nama demonstrasi. Jangan pernah mau. Itu semua benih-benih pemikiran Khawarij yang Rasulullah sabdakan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Khawarij, hati-hati. Kita bukan Khawarij kok, kita demonstrasi ini menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Allah musta'an. Demonstrasi ini kan menyampaikan keluhan rakyat. Rakyat punya keluhan, kita sampaikan. Caranya enggak seperti itu.
Dengan cara yang syar'i, apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, min afdhalil jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Termasuk jihad yang paling afdal ucapannya benar di hadapan pemimpin yang zalim. Langsungan 4 mata kalau mampu. Kalau enggak mampu 4 mata bagaimana? Lewat menterinya. Kalau enggak mampu lewat menterinya, lewat bawahannya. Kalau enggak mampu sama sekali, doakan. Ingat-ingat ya, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau enggak mampu menyampaikan secara langsung, doa ini jangan pernah sepelekan. Apa kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah? Apa kata beliau? Dinukilkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Beliau mengatakan, "Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Itu. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, ya bayangkan ini. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, kalau seandainya aku tahu ada doa yang doaku ini dikabulkan, niscaya akan aku pakai mendoakan pemimpin. Paham ya? Bukan memberontak. Jadi jangan sampai termakan itu ya, termakan syubhat, menyampaikan aspirasi rakyat atau semisalnya. Demonstrasi sudah kita lewati berkali-kali. Kerusakannya, keonarannya dibalik apa? Nah, barakallahu fikum perbuatan tersebut. Ini kita lihat pesan Rasulullah, yassira wa la tu'assira. Permudahlah mereka dan jangan kalian berdua mempersulit mereka. Ini satu. Kedua, wa basyira wa la tunafira. Kasih kabar gembira mereka dan jangan membuat mereka lari. Penting ini. Jadi kalau orang berdakwah, kasih kabar gembira yang antum dakwai. Jangan dibikin mereka lari. Paham ya? Berarti kita enggak boleh menyampaikan apa? Menyampaikan al-haq, enggak boleh menyampaikan jarh wa ta'dil, bukan itu maknanya. Membikin mereka lari itu karena dakwah kita yang keras, dakwah kita yang ekstrim, dakwah kita yang hulu, paham ya? Tapi membikin mereka tidak lari itu dengan cara apa? Dikasih kabar gembira. Barang siapa yang seperti ini, jaminannya surga. Paham ya? Barang siapa yang menentang ini, ancamannya neraka. Paham ya? Agar mereka itu paham. Paham ya? Membikin mad'u lari dari dakwah Al-Qur'an Sunnah tidak diperkenankan. Lah kalau kita enggak bikin lari tapi mereka lari sendiri bagaimana? Lain lagi pembahasannya. Kadang-kala ada orang yang memang enggak suka dakwah Sunnah. Kita dakwah dengan cara lembut, halus, lari juga mereka. Terutama dalam ilmu apa? Jarh wa ta'dil. Kalau sudah masuk dalam ilmu jarh wa ta'dil ada yang gemetaran badannya. Wah, ini ekstrim ini. Jamaah tabligh sesat. Wah, ini bicarakan jamaah tabligh ini. Ikhwal muslimin sesat. Wah, ini wah, ketakutan ya. Kalau udah dengar ilmu jarh wa ta'dil ketakutan. Ada yang pura-pura alergi. Pamit ke belakang ke kamar mandi. Lalu dengar ilmu jarh wa ta'dil. Jangan. Ilmu jarh wa ta'dil termasuk ilmu yang sangat penting dalam agama Islam ini. Kalau enggak ada ilmu jarh wa ta'dil, dakwah salafiyah enggak akan tegak. Kenapa? Akhirat ya akhi. Akhirat dakwah salafiyah itu nanti kembalinya ke akhirat. Antum dalam perkara dunia aja kita, dalam perkara dunia, jual beli, antum pergi ke tukang sayur. Beli tomat, milih enggak? Atau pokoknya busuk-busuk tak ambil itu. Atau milih? Milih, ini tomatnya busuk, sudah menjarah antum, tomatnya busuk ini. Jarah ini. Yang ini bagus, takdil. Ya enggak? Menjarah kan mengkritik, takdil merekomendasi. Dalam masalah dunia ada yang namanya apa? Jarh wa ta'dil, apalagi masalah akhirat. Jadi jangan pernah anti dengan ilmu jarh wa ta'dil. Karena ilmu jarh wa ta'dil ini sudah mulai dipadamkan oleh orang hizbiyun. Kata mereka kita dakwahnya sama, enggak usah saling nyalahkan yang lain lah. Berdakwah aja terus. Kalau Allah kalau Rasul, enggak usah nyalahkan yang lain. Jamaah tabligh itu saudara kita. Ikhwan muslimin itu saudara kita juga. ISIS dari Al-Qaeda itu juga sama kita, sama. Ayo kita rangkul, ayo kita dakwah bareng. Itu dakwah yang apa? Yang tidak membedakan antara al-haq dan al-batil, itu dakwah yang gagal. Paham ya? Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena dakwah Al-Qur'an Sunnah, dakwah as-salafiyah itu menyeru kepada apa? At-tamayyuz, membedakan antara al-haq dan al-batil. Di antaranya Al-Qur'an Karim membikin orang agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa tersebut apa? Akan dijadikan furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Taala akan jadikan kepada kalian furqan, bisa membedakan mana hak mana yang batil. Ini penting ini. Kita lihat pesan yang berikutnya, wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan bersatu padulah kalian berdua, jangan berselisih. Dalam berdakwah ini penting. Kalau berdakwah di suatu ma'had, suatu markis, ada dua ustaz,
dua guru, upayakan kompak. Kompak dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Dalam hal al-haq. Karena kalau udah berselisih pasti ribut biasanya. Paham ya? Saling tuduh menuduh, saling suudzon. Wah, ini ustaz ini. Nah. Dan hindari oknum-oknum di balik apa? Di balik itu semuanya yang dikenal dengan apa? Namam, tukang adu domba. Paham ya? Wah, ustaz si A sama ustaz si B diadu. Ya? Jadi dibagikan domba dua orang ini. Diadu dombanya. Allah musta'an. Enggak benar. Paham ya? Harus kompak, sepakat di atas al-haq ini. Lihat nih. Wa tatawa'a wa la taqtanifa. Bersatu padulah kalian berdua, jangan berselisih. Karena biasanya kalau dakwah sudah berselisih, itu enggak jalan. Adanya ribut, saling menuduh, saling suudzon, berburuk sangka. Ustadz yang satu ini dibilang, ustadz ini masya Allah khair, bagus dia, sabar. Kalau taklim pelan, kalau taklim pendek, kalau ustadz satunya panjang. Dibanding-bandingkan seperti itu. Kalau ustadz yang ini masya Allah dia kerasnya, salah sedikit langsung suruh push up. Ustadz yang ini masya Allah nggak pernah menghukum. Paham ya? Perbandingan seperti itu barakallahu fiikum. Kalau tidak ada kekompakan di antara dua belah pihak, menimbulkan perpecahan. Paham ya? Tapi alhamdulillah, kekompakan, kesepakatan kalau terjadi di dalam suatu markas atau ma'had, antara dua pengajar atau lebih, insyaallah bismillah jalan terus. Paham ya? Ini sekedar sebatas pengamatan ana. Di pondok mana saja pasti ada masalah. Paham ya? Pasti dimanapun ada masalah. Jangan bilang ana mau pindah pondok Ustaz, kenapa? Si pondok banyak masalah. Pondok yang sana pun juga ada masalah nanti. Kalau enggak percaya buktikan. Paham ya? Mau lari dari masalah jangan. Kita punya apa namanya? Punya semacam patokan barometer. Apa itu? Jangan suka bikin masalah, tapi kalau ada permasalahan jangan lari dari permasalahan. Paham ya? Kalau bikin masalah jangan, tapi kalau ada masalah jangan lari dari permasalahan. Namanya tuntaskan apa permasalahannya, pribadi atau dakwah. Kalau pribadi selesaikan secara pribadi, kalau dakwah selesaikan secara dakwah. Paham ya itu ya? Jangan pernah ada program atau ada di benak antum lari dari suatu pondok karena ada masalah ke pondok yang lain, mencari pondok yang tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau nggak percaya apa? Jangan dibuktikan. Paham ya? Masalah itu di mana-mana ada, cuman beda-beda masalahnya. Paham ya? Yang ini masalah bisnis, yang ini masalah dunia, yang ini masalah apa? Masalah ngomongnya mungkin dianggap kasar, yang ini masalah barakallahu fikum transaksi jual beli, yang ini masalah dagang yang mahal jualannya, macam-macam masalah pribadi semua kebanyakan. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan Rasulullah SAW bagus sekali kepada Mu'adz bin Jabal dan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Muttafaqun alaih. Kita lihat bawahnya itu. Qala al-mu'allifu asbahullah wa tatawa'a ay tawafaqa fil hukm wa la takhtalifa. Sepakat saling barakallahu fikum bersatu padu dalam suatu hukum dan tidak berselisih. Paham belum? Misalkan dua orang utusan berdakwah menghukumi pencuri misalkan. Posisinya di negara yang tegakkan Al-Qur'an Sunnah. Hukumnya kan dipotong tangan. Ya harus sepakat. Dua-duanya sepakat. Si A sama si B sepakat, potong tangan sepakat dengan satu hukum tadi itu. Paham ya? Nah, kalau enggak sepakat, berselisih, ribut biasanya. Li'anna dzalika yu'addi ila ikhtilafi atba'ikuma. Dikarenakan perselisihan tersebut akan menghantarkan kepada perselisihan pengikut kalian berdua. Paham ya? Suatu pondok atau ma'had ada dua ustaz. Kalau dua ustaz ini berselisih, biasanya masing-masing punya pengikut. Benar atau enggak? Benar. Oh, ini anak senang sama ustaz fulan kalau ngajar, masya Allah dia. Kalau ngajar gini. Kalau anak senang sama si ustaz itu kalau ngajar, masya Allah dia. Paham ya? Yang ini kalau ngajar serta yang ustaz ini kalau ngajar, masya Allah. Jadi mesti ada pengikutnya mesti. Nah, di situ nanti kalau enggak sepakat, enggak kompak, enggak jadi satu, akan menghantarkan kepada apa? Perselisihan pengikut kalian berdua. Pengikutnya akan apa? Berselisih juga. Begitu dia misalkan bangun pondok, bikin cabang misalkan, pondok Ahlussunnah yang lain itu, wah yang ini langsung ngikut. Wah, ini sendiri misalkan. Paham ya? Itu. Kita lihat sini, fayufdi ilal adawah tsummal muharabah. Yang akhirnya menghantarkan kepada apa? Adawah, permusuhan. Dan menghantarkan kepada peperangan, sampai peperangan bayangkan. Walaupun bukan perang dengan senjata, tapi perang mulut, adu mulut. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahu musta'an. Wa fi hadzal hadis
al-amru bit-tabsyir bi fadlillahi wa 'azimi sawabi wa jazili ata'ihi wa si'ati rahmatihi wan nahyu an tanfir bi dzikri takhwif wa anwa'il wa'id mahdatan min ghairi dhammiha ila tabsyir. Perhatikan baik-baik itu syarahnya itu. Di dalam hadis ini mengandung perintah untuk tafsir. Apa tafsir? Memberikan kabar gembira kepada orang lain ketika berdakwah dengan keutamaan Allah SWT dan keagungan pahalanya dan mulianya pemberian Allah Ta'ala dan luasnya rahmat Allah Ta'ala, dan juga di dalamnya ada larangan membikin orang lari. Ingat-ingat ya, membikin orang lari ini bukan berarti kita diam dari kebatilan, bukan. Sampaikan al-haq. Kebatilan harus tumpah. Harus ditumpas, paham ya? Harus tumpas, ditumpahkan dari wadahnya. Paham ya? Itu kebatilan, seperti itu. Jangan biarkan kebatilan tumbuh. Paham ya? Hancurkan, sabut dari akar-akarnya. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya membikin lari di sini bukan berarti diam dari kebatilan. Kebatilan tetap antum sampaikan, perkara dia lari. Paham ya? Upayakan dia larinya bukan karena apa? Bukan karena kita, tapi larinya karena enggak suka diperingatkan kebatilannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kadang-kala seperti itu, orang lari karena enggak suka diingatkan. Ustadznya suka mengingatkan, suka mengkritik, anak enggak suka seperti itu, lari dia. Paham? Bukan urusan kita. Paham ya? Karena yang kita sampaikan al-haq. Yang kita sampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dengan cara yang sudah kami sebutkan, lembut terlebih dahulu, tingkatan berikutnya nasihat yang bagus, tingkatan berikutnya perdebatan kalau memungkinkan. Nah, kita lihat lagi di sini. Dan juga larangan membuat lari dengan menyebutkan apa? Menyebutkan perkara-perkara yang bikin takut dan jenis-jenis ancaman. Nah, barakallahu fikum, ancaman yang murni tanpa menggabungkannya dengan apa? Dengan memberikan kabar gembira. Paham ya? Itu dilarang juga. Jadi kalau antum memberikan arahan kepada para jamaah, menakut-nakutin, neraka ngeri, adab seperti ini, dikasih tahu lawannya itu adalah inilah, disinilah kunci menuju surga. Jangan ditakut-takutin saja. Paham ya? Kalau cuma menakut-nakutin saja, orang lari nanti, ketakutan. Nah, itu yang dimaksud. Paham ya? Kalau menyampaikan perkara-perkara yang bikin nah, barakallahu fikum mad'u, atau orang yang belajar itu takut, sampaikan juga perkara yang bikin mereka apa? Senang. Paham maksudnya? Sehingga mereka terdorong untuk lari dari perkara yang takut ini menuju amalan yang membuat mereka senang, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa fihi ta'lifun man qaruba islamuhu wa tarku tasydid alaihim. Masyaallah. Di dalam hadis ini juga ada ta'lif. Apa ta'lif? Melunakkan hati. Melunakkan hati orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam itu dilunakkan hatinya, didekati. Ya akhi, agama Islam seperti ini, enggak seperti yang dikobarkan di luar sana, ekstrim, keras, pembunuh diri, itu bukan termasuk syariat Islam. Dijelaskan kepada mereka. Kalau baru masuk Ahlussunnah bagaimana? Dekatin. Jangan baru masuk Ahlussunnah, kenal dakwah salafiyah, ditahdir langsung. Antum mana ya akhi? Antum mantan RI ya. Antum dulu roja ya. Kalau misalkan dia baru datang, baru kenal, didakwai dulu, kabari. Dakwah al-haq seperti ini. Paham ya? Setelah paham baru, paham ya? Dijelaskan kesesatannya kelompok sesat bagaimana. Paham ya? Jangan tahdir dikerasin kemudian lari nanti. Paham ya? Caranya seperti caranya ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am, dengan cara yang sudah kami sebutkan. Dan meninggalkan perkara yang keras terhadap mereka. Orang baru masuk Islam perlu namanya ta'liful qulub. Nah, ini banyak enggak dalilnya? Banyak sekali. Dahulu Rasulullah SAW kalau membagikan harta kepada segenap sahabat, itu melihat kalau para sahabat yang baru masuk Islam dikasih banyak bagiannya. Paham ya? Dalam rangka apa? Ta'liful qulub, melunakkan hati mereka biar senang dengan agama Islam. Kalau para sahabat yang sudah lama itu dikasih sedikit. Makanya ada yang protes. Siapa yang protes? Yang akhirnya menjadi pemimpin Khawarij. Siapa itu? Yang protes akhirnya menjadi pemimpin Khawarij? Siapa? Antum? Siapa namanya? Pemimpin Khawarij yang mengatakan i'dil ya Muhammad, katanya. Berbuat adillah engkau ya Muhammad. Siapa itu? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Bayangkan, Rasulullah sudah berbuat adil, memang orang yang baru-baru masuk Islam dikasih banyak gitu loh. Pemberiannya banyak biar senang, ta'liful qulub. Yang sudah lama masuk Islam dikasih sedikit. Nah, ini malah oknum ini, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini, mulutnya lancang. I'dil ya Muhammad.
Berbuat adil engkau Muhammad. Ucapannya lancang kepada Rasulullah SAW, bayangkan. Sudah enggak nyebut Rasulullah, Muhammad itu namanya. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.